pembelajaran kita itu yaitu membuat keyakinan kelas ya. Di mana keyakinan kelas itu sebenarnya sudah kamu pelajari sebelumnya, sebenarnya sudah juga kita lakukan gitu. Keyakinan kelas itu lebih kurang sama dengan peraturan ya, peraturan kelas gitu. Yang selama ini yang kita kenal hanya peraturan sekolah. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu ibu minta peraturan kelas itu dari kamu nanti ya. Itu kertas tadi sudah ibu bagikan. Ibu minta nanti keyakinan atau peraturan kelas itu dari diri kamu masing-masing. Jadi kamu tulis apa yang ada dari dalam diri kamu, motivasi diri kamu sendiri, kamu tulis untuk menjadi keyakinan kelas kita ya. Apa yang disebut dengan peraturan kelas lah sehari-hari. Oke, sekarang ada nggak yang tahu manfaat dari keyakinan kelas itu? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu apa manfaatnya? Boleh Dinda? Kelas menjadi tertib. Iya, bagus. Kelas menjadi tertib. Ada lagi nggak? Agar kelasnya menjadi bisa disiplin. Ya, agar kelasnya bisa disiplin. Ada lagi? Menjadi pintar. Ya, mungkin kamu bisa jadi pintar ya. Karena apapun terus dengan peraturan. Apa? Agar kelasnya tertib. Agar kelasnya tertib ya, sama dengan yang disebutkan tadi kawannya. Oke, damai. Nah, sekarang tugas kamu, ibu minta keyakinan kelas itu kamu buat sendiri dari kertas yang sudah ibu bagikan. Sekarang silakan kamu tuliskan keyakinan kelasnya. Ayo, silakan buka kertas yang sudah ibu bagikan tadi. Kamu tulis sesuai dengan keinginan kamu. Apa peraturan yang mau kamu buat kelas ini menjadi tertib dan disiplin biar proses belajar mengajarnya juga lancar gitu. Apa yang harus kamu tuliskan di situ? Silakan, inisiatif kamu sendiri. Oke. Sudah? Ya, apa contohnya coba? Siapa yang bisa? Yang sudah siap, siapa yang bisa? Apa contohnya keyakinan kelas itu? Boleh? Nggak boleh juga? Tidak boleh membuang sampah di kelas. Oh ya, berarti membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Ada lagi? Menjaga sopan santun. Oh, menjaga sopan santun. Boleh? Dina boleh Dina? Dina, tuliskan apa Dina? Oh, saling menghormati sesama teman. Ya, ada yang sudah siap belum? Oh, ada yang sudah siap? Boleh. Boleh maju dulu, boleh Iqbal. Oke. Ya boleh maju. Silakan bagi yang sudah siap. Ya, silakan maju. Ya boleh gantian nak. Ya silakan. Ada lagi yang belum? Udah semua, ayo Naila. Terakhir ya, apa? Ya, lu maju di sini nak.
Sudah semua ya? Oke, keyakinan kelasnya semuanya nampaknya sudah. Oke nak, jadi keyakinan kelas itu sudah kamu buat. Di sini boleh ibu bacakan, menghormati guru, menghargai teman, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, memakai pakaian yang rapi. Ya udah bagus semua ya. Nah ibu berharap keyakinan kelas yang kamu buat itu bisa kamu taati. Ya, bisa kita laksanakan semua dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekarang untuk menutup masalah keyakinan kelas ini, siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari keyakinan kelas itu? Ayo, coba siapa yang bisa? Ayo. Selain dari Nabil? Siapa? Ayo, ada yang lain? Ya, Dinda juga bisa. Boleh Nabil, coba Nabil. Keyakinan kelas adalah suatu peraturan yang dibuat oleh murid sendiri agar kelas menjadi tertib dan aman. Diharapkan murid bisa melakukan keyakinan kelas yang dibuat sendiri. Iya, bagus sekali. Jadi keyakinan kelas itu dibuat supaya kelas menjadi tertib. Kalau sudah tertib berarti kelas kita, proses belajar mengajar kita, iya bagus. Kamu bisa menjadi pintar. Oke, kita tepuk sukses dulu sebelum mengakhiri. Dah, 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cita, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes! Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 50 dan yang terhormat Bapak dan Ibu serta staf SD 50. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan yang indah ini dalam acara sosialisasi budaya positif, yaitu dari Ibu calon guru penggerak. Tak lupa pula sholawat beriring salam kita haturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau selalu memberikan syafaatnya untuk kita semua di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu, saya akan membaca susunan acara. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak, dan acara ketiga yaitu penutup. Memasuki acara inti, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara inti yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Darla Wainawati sebagai calon guru penggerak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, majelis guru, staf, karena
sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, yang mana saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan yaitu aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan teman sejawat dan lingkungan sekolah. Selamat datang guru hebat SD 50 strip 1 Kilangan 1. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Boleh akan saya lanjutkan dengan yaitu peta konsepnya. Nah, di sini konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai guru, posisi kontrol apa yang sedang kita laksanakan, kemudian ada keyakinan kelas dan cara penyelesaian masalah siswa itu dengan cara segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan perubahan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan cara istilahnya sekarang ini ada pembelajaran secara diferensiasi, yaitu belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keunikan murid. Jadi kita harus melihat Bapak Ibu keunikan murid kita masing-masing. Berarti kita dituntut untuk sekarang ini tidak menilai lagi kognitifnya saja. Di semua murid kita, sebanyak anak murid kita pasti akan berbeda-beda kelebihannya, kemudian kemampuannya, bakatnya. Jadi selama ini mungkin kita hanya menilai segi kognitifnya saja. Nah, setelah kita masuk kepada kurikulum Merdeka Belajar, jadi kita harus belajar secara diferensiasi, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 dimensi. Ayo Bapak Ibu, apa saja? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua beretika global. Yang ketiga bagus, bergotong royong. Keempat mandiri, bagus. Yang kelima kreatif dan bernalar kritis. Ya. Nah, itulah 6 dimensi yang harus kita wujudkan Bapak Ibu untuk supaya murid kita bisa berprofil pelajar Pancasila. Nah di sini Bapak Ibu kita lanjut tadi yang kedua, yaitu masalah disiplin positif, melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan yang berasal dari dalam diri seseorang atau motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Melakukan sesuatu bukan hanya untuk menyenangkan guru, bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, bebas dari hukuman, tapi disiplin positif itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa suatu ancaman atau segokan. Jadi maksudnya di sini anak melakukan semua tindakan, sikap, kelakuan itu memang dari inisiatifnya sendiri untuk berbuat baik, tanpa ada imbalan, tanpa ada merasa takut. Nanti tanpa ada merasa nanti saya berbuat baik, nanti saya akan dikasih imbalan, apa hadiah, jajan dan sebagainya.
Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi dalam dirinya sendiri, bukan motivasi dari eksternal. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan, nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi baik anak didik kita Bapak Ibu maupun kita mempunyai 5 dasar kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu ya misalnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Nah, ini kalau untuk anak murid kita dipenuhi di rumah mereka masing-masing oleh orang tuanya. Nah, kemudian yang untuk kebutuhan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini Bapak Ibu, ini kita kebagian untuk memberikan kasih sayang kepada anak didik kita. Ya, anak didik kita itu di sekolah itu butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh diterima di sekolah. Jadi biar dia semangat dalam belajar. Kemudian ada juga kebutuhan kekuasaan. Sama Bapak Ibu, baik kita orang dewasa maupun anak-anak membutuhkan kekuasaan. Kita lihat kadang anak-anak itu kadang ingin berkuasa dengan teman-temannya. Nah, itu termasuk kebutuhan kekuasaan. Kalau mungkin dia tidak mendapatkan itu di rumah, mungkin di sekolah gitu. Jadi kita hanya mengarahkan kekuasaan mana yang itu tidak boleh, apa yang bagaimana. Kemudian kita lanjutkan dengan kebutuhan kebebasan. Nah, ini yang sangat penting sekali, kebutuhan kebebasan, di mana anak itu memang perlu ingin bebas. Sama dengan kita orang dewasa, ada saatnya kita ingin bebas. Kalau seperti anak itu ingin bebas menyampaikan pendapat, ingin bebas melakukan sesuatu yang mereka anggap betul yang mereka lakukan gitu. Jadi kita hanya sistemnya mengontrol. Oh, ini baik nak yang dilakukan, ini kurang baik, ini seperti ini dan ini seperti ini. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini itu adalah kebutuhan yang mungkin kalau di proses pembelajaran, yaitu anak itu butuh situasi yang menyenangkan. Mungkin kalau di dalam proses belajar, jadi kita harus menyelingi pembelajaran kita dengan permainan mungkin. Jadi anak itu biar semangat, biar senang, biar ada ketawanya. Nah, kami aja kemarin itu diajar loka karya bebas, semua perasaan itu rasa wah senang sekali gitu. Jadi tidak ada lagi terbebani segala macam. Nah, begitu juga dengan anak, apalagi anak yang memang dunianya dunia permainan. Kemudian ya ini ada motivasi Bapak Ibu. Motivasi ini ada 2 macam. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu dan mempunyai tujuan. Nah, jadi motivasi itu ada tujuan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, yaitu melakukan sesuatu karena menghargai dirinya dan nilai-nilai kebajikan. Ini yang paling bagus Bu, untuk jangka panjang. Maksudnya jangka panjang itu anak melakukan sesuatu itu tidak karena sebuah imbalan segala macam. Memang dia mau berbuat baik di segala tindakan, di mana saja dia berada. Nah, itulah yang maksud dengan untuk jangka panjang tadi. Ya, kemudian yang kedua yaitu ada motivasi eksternal, melakukan sesuatu karena ada imbalan agar tidak dihukum. Biasa anak-anak di sekolah itu supaya tidak dihukum, udahlah saya melakukan ini, tetapi besok dia pulang lagi karena tidak ada lagi dipantau oleh guru, misalnya oh kamu harus ini, maka dia melakukan lagi, maka itu namanya sifatnya jangka pendek. Jadi motivasinya dari eksternal, karena takut dengan gurunya, karena mungkin takut dengan orang tuanya gitu, atau sebagainya gitu. Jadi yang kita inginkan adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya, motivasi yang intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu, konsep disiplin kita sudah hampir sampai ke intinya, yaitu konsep disiplin di sini ada yang namanya identitas gagal. Yang termasuk identitas gagal itu adalah hukuman dan penghargaan. Nah, identitas gagal, hukuman, penghargaan. Nah, di sini hukuman itu biasanya kalau anak Bu, Bapak, kalau anak itu sudah dihukum
terkesan menyakitkan, tidak menyenangkan, dan segala macam gitu. Itu anak merasa tidak berhasil, dia merasa dirinya gagal, walaupun mereka itu melakukan sesuatu gitu. Nah kemudian penghargaan. Nah penghargaan itu sebenarnya walaupun anak melakukan kebaikan, tapi karena ada imbalan atau sogokan, itu berarti anak juga sudah melakukan termasuk identitas gagal. Jadi dia berbuat sesuatu karena ada imbalan saja. Termasuk tadi yang jangka pendek, yang motivasi dari eksternal gitu. Nah kemudian kalau kita lihat identitas sukses. Nah identitas sukses ini ada yang paling bagus nanti yang di restitusi. Kita lihat dulu yang konsekuensi. Mengapa termasuk kepada identitas sukses? Karena konsekuensi ini kita menanyakan kepada anak. Peraturan sekolah apa yang sudah kita buat gitu. Lalu anak mematuhinya, tetapi dalam jangka pendek. Gitu. Jadi dia melakukan sesuatu itu dalam jangka pendek, tidak untuk selama-lamanya. Gitu. Nah kemudian kalau yang restitusi, ini anak melakukannya termasuk tadi sebenarnya motivasi intrinsiknya. Jadi anak melakukan sesuatu kebaikan itu memang dari dalam dirinya, dia ingin berubah. Kalau dia membuat kesalahan, dia mencari solusi dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu yang restitusi. Jadi yang paling bagus ini restitusi itu berarti ada perasaan menyenangkan, puas gitu pada diri anak. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan budaya positif. Ya, yang disebut dengan budaya positif tadi, restitusi, menyelesaikan masalah siswa dalam jangka panjang dengan menanyakan pertanyaan pemantik. Penyelesaian restitusi membuat siswa menjadi bertanggung jawab apa yang dilakukan, kemudian menghargai nilai kebajikan. Menghargai nilai kebajikan itu maksudnya Bu, dia melakukan nilai-nilai kebaikan, misalnya sopan, mengerjakan tugas tepat waktu, gitu, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Mengakui, berarti dia mengakui kalau dia berbuat salah. Memperbaiki kesalahan dan mencari solusinya. Dia memperbaiki, dia oh ya ini yang saya lakukan sudah salah, berarti saya tidak boleh melakukan lagi. Solusinya berarti contoh misalnya dia menumpahkan air minum temannya. Jadi dia kalau dia merasa dia bersalah, berarti air minum tadi dibersihkannya, kemudian dia minta maaf kepada temannya, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Motivasinya ya dari dalam diri dan dilaksanakan dengan cara senang hati Bapak Ibu. Nah itulah mungkin banyak sekali kita lihat anak-anak kita yang melakukan tanpa kita sadari. Mereka itu ada yang mungkin dalam dari dirinya sendiri, ada juga kebanyakan ya Bapak Ibu anak-anak sekarang dia lebih pada eksternalnya. Jadi mari Bapak Ibu, saya di sini sebagai CGP untuk menyebarluaskan bagaimana kita tidak boleh sistemnya putus asa dalam menghadapi anak-anak kita sekarang ini. Kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita ayo kita bersama gitu untuk melaksanakan, semoga melaksanakan budaya positif ini secara restitusi. Semoga sekolah kita ke depan lebih maju lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Di mana kita sekarang Bapak Ibu? Posisi kontrol kita yang mana? Ini disuruh memilih. Selama ini apakah kita hanya sebagai penghukum? Kemudian apakah kita membuat anak merasa bersalah? Atau kita sebagai teman, pemantau, atau mengajar Bapak Ibu? Yang mana yang bagus Bapak Ibu? Ya kita lihat dulu Bapak Ibu, penghukum. Mungkin gini Bapak Ibu, kita buat satu masalah aja ya, biar kita bisa bagaimana perbedaannya gitu. Nah misalnya upacara bendera, ada anak yang melanggar. Nah kalau kita sebagai penghukum, langsung aja kita menyampaikan kepada anak, nah karena kamu sudah melanggar peraturan sekolah, berarti kamu berada di barisan yang sudah disiapkan atau pada tempatnya. Nah itu Bapak Ibu, kita sebagai penghukum. Jadi yang selama ini mungkin kita anggap biasa kita melakukan itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalimatnya, nah harus berapa kali lagi Ibu kasih tahu, harus mematuhi peraturan sekolah kita gitu. Nah itu pertanyaan seperti itu. Jadi anak merasa bersalah Bapak Ibu, walaupun kita menyampaikan secara lembut seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering terjadi.
Nah, jadi berarti sebagai teman itu berarti tidak bagus ya Bapak Ibu untuk sekarang ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, berarti kita sistemnya monitoring gitu ya. Monitoring siswa kita, misalnya dia sudah melakukan sesuatu atau melanggar peraturan, kita lihat lagi minggu depan masih melanggar enggak? Mungkin hanya juga dalam jangka pendek. Nah, yang paling tepat untuk sekarang ini di CGP itu kita disuruh menjadi sebagai mengajar Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaan kita gini, memang kalau guru sebagai mengajar itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Anak-anak itu memang kita butuh waktu yang sangat lama memang. Jadi ayo kita bersama. Kalau sebagai manajer seperti ini Bapak Ibu, ini sudah saya praktekkan di demonstrasi kontekstual di 1.3. Di tugas kami yang 1.3. Maksudnya di sini, jika anak tadi berbuat salah, misalnya dia melanggar tadi peraturan waktu upacara bendera, kita panggil, nah apa yang kamu lakukan tadi gitu, salah benar, salah Bu. Nah ibu juga pernah kok melakukan kesalahan, tak apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita tanya lagi, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar gitu. Nah dia menyebutkan, oh ini Bu, berarti tidak disiplin atau sebagainya. Nah, apa solusinya? Kamu mau jadi anak yang seperti apa gitu? Nah, mungkin dia menjawab, saya tidak akan berbuat salah lagi Bu besoknya gitu. Mungkin sebelum upacara bendera atau hari minggunya saya menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk upacara bendera gitu. Saya berjanji Bu, besoknya tidak mengulangi lagi perbuatan saya gitu. Ya, itu yang posisi manajer Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya tadi yang sudah saya jelaskan juga sebagai penghukum. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan. Penghukum hari ini, kamu melanggar maka berdiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau sebagai pemantau secara konsekuensi kita menanyakan peraturan sekolah yang sudah dibuat. Jika melanggar kena sanksi gitu ya, itu konsekuensi gitu. Kemudian manajer, kita memberi kesempatan pada anak untuk mengakui kesalahan, mencari solusi dan memperbaiki kesalahannya. Jadi saya sangat berharap mungkin selama ini juga sebenarnya sudah kita lakukan, mungkin belum maksimal saja. Nah, di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di kelas dengan mengajak siswa langsung yang membuat kesepakatan tersebut. Mereka menuliskan sendiri kesepakatan tersebut ditempelkan di dalam kelas. Jadi anak itu kita ajak membuat kesepakatan atau peraturan lah istilahnya gitu ya. Kita buat, kita tempel, anak sendiri yang menulisnya, dia maunya peraturannya seperti apa, udah dia menempelkan. Nah itu yang kemarin sudah dipraktekkan anak-anak kita gitu. Jadi keyakinan kelas itulah mungkin selama ini tidak pernah kita lakukan Bapak Ibu. Kita hanya melakukan peraturan sekolah gitu. Kalau peraturan sekolah itu lebih umum. Kalau peraturan keyakinan kelas, anak-anak itu kayaknya lebih terikat gitu. Ya tadi segitiga restitusi yang seperti yang saya sebutkan. Kalau kita guru sebagai manajer, berarti kita harus menanyakan yang tiga ini Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal baik sesuai kemampuan. Jadi anak itu tidak kita paksakan untuk melakukan sesuatu gitu di luar kemampuan mereka. Kemudian seseorang kita juga menyampaikan pasti melakukan kesalahan supaya anak itu tidak merasa dia rendah, dia tidak berguna gitu. Kemudian ada namanya validasi tindakan. Setiap perilaku mempunyai alasan dan menanyakan tindakan yang dilakukan, salah satu salah atau benar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas tadi. Kalau anak sudah berbuat salah, nah keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar gitu. Nah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, nah begitu. Memang itu seperti tadi saya katakan, kalau kita melaksanakan segitiga restitusi tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Memang kita butuh waktu yang lumayan lama. Tapi
Dengan bekerja sama mudah-mudahan bisa kita atasi. Oh ya, di sini sampailah saya di penghujung sosialisasi saya dengan Bapak Ibu. Saya minta ada sesi tanya jawab lah, mungkin silakan bagi yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Terima kasih atas kesempatannya atas materi yang telah disampaikan oleh Bu Darlanawati, yaitu mengenai budaya positif. Dari judulnya itu yang tentang budaya positif. Kalau dibilang budaya, berarti artinya kita harus membiasakan ya. Artinya membiasakan kegiatan-kegiatan positif di sekolah kita. Nah, beberapa hal sudah kita lakukan untuk sekolah kita dengan melakukan budaya-budaya positif, meskipun kami sebelumnya belum tahu tentang teori-teori mengenai restitusi, konsekuensi, kemudian tentang guru sebagai seorang bagaimana ya sebagai manajer ya, yang seharusnya sebagai manajer gitu, bukan sebagai penumpuk. Dan itu memang sangat bermanfaat gitu materinya mengenai tentang budaya positif ini. Padahal untuk sehari-hari ini kami juga ya secara tidak sadar sudah melakukan hal yang seperti itu sebenarnya. Jadi tinggal membiasakannya dan sekarang sudah tahu teorinya. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai motivasi intrinsik yang ada di siswa, di mana dia mampu memang melakukan sesuatu karena keinginan pribadi, karena dia sadar ada nilainya itu, ada nilai, bukan karena ada imbalan atau karena ada hukuman gitu. Nah, pertanyaannya apa langkah awal yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita ini, Bu? Atau sedikit solusi yang bisa berikan untuk sekolah kita agar kita bisa memulai itu dalam rangka menanamkan motivasi intrinsik dalam diri siswa kita. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Pak Satria, pertanyaannya sangat bagus sekali. Di sini apa langkah awal supaya anak itu menimbulkan motivasi dari dirinya sendiri? Memang Bapak Ibu itu memang agak susah, memang anak-anak kita apalagi di zaman sekarang ini ya. Jadi kalau saya lebih kepada gini, apapun yang kita lakukan sekarang itu semua diperhatikan oleh anak-anak kita gitu. Jadi kita adalah sebagai contoh awal, sikap kita dulu Bapak Ibu, apakah tindakan, apakah omongan, semuanya yang kita lakukan itu akan memberikan contoh walaupun secara tidak langsung kepada anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara setiap mereka belajar, kalau ada yang mereka merasa salah, kita tegur, kita panggil mereka, kita sosialisasikan. Kemudian minimal kalau saya lebih kepada memang hampir setiap hari saya mensosialisasikan sikap budaya positif itu. Mungkin di situ itu yang bisa saya sampaikan gitu, menjawab pertanyaan dari Pak Satria. Ya, sangat bagus sekali. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah membantu saya dalam hal ini. Boleh ada yang mau menanggapi atau saya minta salah satu guru lah untuk menyampaikan kesan atau tanggapan. Boleh Bu Lilis, boleh minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada CPP Ibu Darlanawati Bustami SPD yang sudah menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif. Nah, di sekolah kita kan kebetulan tahun ini masih K13 ya Bu ya. Tahun depan insya Allah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kebetulan untuk profil Pancasila itu kemarin waktu pelatihan itu bisa digunakan, bisa tidak. Jadi ini yang udah Ibu sosialisasikan kepada kami semua guru-guru di sini, ini luar biasa manfaatnya karena udah memberikan sedikit atau lebih bayangannya tuh udah kelihatan, oh seperti ini, seperti itu. Kemudian yang selama ini juga kita lakukan, betul yang seperti Ibu bilang, mungkin kita melakukan menghadapi anak atau memberikan sesuatu kepada anak itu mungkin kita memposisikan diri kita seperti ya penghukum tadi, pemantau, cuman secara tidak sadar kita mungkin melakukan hal seperti itu. Untuk kedepannya mungkin setelah sosialisasi ini tadi kita semua berharap di sini bekerja sama juga, mudah-mudahan budaya positif yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa mengakar di sekolah kita sehingga anak-anak kita pun bisa mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri
pokoknya ya luar biasa. Alhamdulillah, semoga Ibu Darlanawati sukses menjalankan perannya, kemudian lancar belajarnya maksudnya. Iya, di CGP. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Lilis. Terima kasih kepada semuanya. Dan sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.